Nggak bisa lama-lama lagi kalau gitu Kak Erlan. Tafadol Kak Erlan, dipersilakan. Baik. Adik-adik sekalian, semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan, akan memulai kajian untuk adik-adik sekalian, ya. Kita mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Baik, Kak Erlan sudah siapkan beberapa hadiah buat adik-adik semua. Siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah lomba duduk rapi? Shhh. Sekarang anak-anak yang perempuan duduknya digeser sedikit, lihatnya ke arah Kak Erlan. Nanti kalau badannya ngadep sana, matanya ke sana, sakit lehernya. Ngadepnya ke Kak Erlan semua. Kita akan mulai kajiannya hari ini. Siap? Baik, lomba duduk rapi. Shhh. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Senyumnya nggak kelihatan soalnya pakai masker ya. Adik-adik, pakai lagi maskernya. Kak Erlan mau tanya, kalian udah siap belum mendengar cerita dari Kak Erlan hari ini? Kak Erlan, aku tuh udah semangat banget Kak Erlan. Emang iya? Iya, aku udah mandi loh. Emang kalau mandi tanda semangat? Iya. Coba Kak Erlan tanya, siapa yang pagi ini sudah mandi? Angkat tangan bilang, saya. Yang gak angkat tangan berarti gak mandi ya. Kak Erlan tanya lagi, angkat tangan ya. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Bapak-bapak mandi tidak Pak? Kok gak angkat tangan? Ini pertanyaannya yufidul am. Ya Kak Erlan tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Bau lemon dong. Makanya konsentrasi. Kak Erlan tanya, dengerin baik-baik, fokus, konsentrasi. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Kok pakai air kopi? Nanti panas dong. Makanya konsentrasi. Yuk yang cepet ya. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya sama sapi? Wow. Makanya konsentrasi. Oke. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Yuk kita coba. Angin. Hujan. Bisa ya? Yuk kita coba lagi. Angin.
Hujan. Kak Erlan, Kenapa? jangan. Kenapa? Jangan lama-lama nanti bisa. Adik-adik, yang kasih kita nafas siapa? Allah. Yang kasih kita nikmat sehat siapa? Yang kasih kita hidung sehingga bisa bernafas siapa? Allah baik enggak? Makanya adik-adik kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kak Erlan. Iya kenapa? Kak Erlan. Iya kenapa? Kak Erlan. Iya kenapa? Kak Erlan, aku mau tanya. Iya mau tanya apa? Kak Erlan, apa? Buahnya. Ini udah mulai dari tadi. Emangnya belum mulai? Karen udah capek, ini belum mulai nih. Aduh. Ini kita lagi mulai adik-adik. Lomba duduk rapi. Karen, berarti Allah baik banget ya sama kita. Iya, Allah itu baik banget sama kita. Allah yang kasih kita nafas. Coba ditarik nafasnya, angin. Hujan. Allah yang kasih kita jantung sehingga bisa berdetak. Gimana bunyi jantungnya? Dek, 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 dek. Bayangin kalau detak jantungnya tidak normal gimana bunyinya? Dek, dek. Jadi konslet jantungnya. Siapa yang kasih kita jantung? Yang ciptakan tubuh kita adalah Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Perhatikan Kak Erlan. Lihat Kak Erlan. Dengarkan baik-baik. Adik-adik, kita hari ini akan belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Rob kita. Apa adik-adik? Allah itu adalah Rob kita. Allah itu adalah Rob alam semesta. Kalian tahu nggak artinya Rob itu apa? Nggak tahu? Ikuti suara Kak Erlan. Arti dari kata Rob ada 3. Dicatat juga boleh yang udah bawa alat tulis dan buku catatan. Arti dari kata Rob ada 3. Yang pertama, yang gak bawa alat tulis boleh ikuti suara Kak Erlan, kita hafal bersama-sama. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Yang ketiga, pengatur. Jadi adik-adik, arti dari kata Rob berdasarkan penjelasan dari Syekh Utsaimin, makna dari kata Rob itu ada 3. Kak Erlan, 3 benar tapi jarinya salah. Emang iya? Ya udah diulang. Arti dari kata Rob ada 3. Udah benar belum? Arti dari kata Rob ada 3. Oh masih salah. Arti dari kata Rob ada 3. Oh masih salah. Arti dari kata Rob ada 3. Oh ya. Arti dari kata Rob ada 3. Yang pertama yang kedua yang ketiga pencipta, pemilik, pengatur. Ini arti dari kata Rob. Nah adik-adik sering gak dengar kata Rob di dalam Al-Quran? Sering. Kata Syekh Abdul Razak adik-adik, kata Rob di dalam Al-Quran itu diulang lebih dari 500 kali. Kaget dong, kagetnya yang kompak. Hah gitu diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Kata Rob di dalam Al-Quran diulang lebih dari 500 kali. Adik-adik, ini menunjukkan kita sering ketemu dengan kata Rob.
Bahkan di surat Al-Fatihah ada kata Rob yang kita baca di ayat-ayat awal surat Al-Fatihah. Sudah hafal belum surat Al-Fatihah? Yuk kita baca surat Al-Fatihah bareng, mau? Yuk, yang semangat bisa dapat hadiah nih. Makanannya disimpan dulu, kita lagi kajian. Kita mulai ya. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya? Oh gitu, Masya Allah. Baik adik-adik, Kak Erlan sudah siapkan hadiah, mau? Siapa yang mau hadiah? Siapa yang hadiahnya mau tisu? Nih dapat hadiah. Siapa yang mau tisu lagi? Wah, habis nanti. Lomba duduk rapi. Adik-adik lihat di layar, coba baca judulnya. Allah pencipta kita. Nah adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang Allah pencipta kita. Salah satu arti dari kata Rob adalah pencipta. Baik, sudah siap? Next, kita akan lihat di halaman yang pertama. Yuk adik-adik lihat layarnya. Lagi. Lah, ini dia adik-adik lihat. Kita baca bareng-bareng yuk. Ikuti suara Kak Erlan. Allah itu Rob semesta alam. Dia yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta beserta segala isinya. Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalian kenal nggak sama Allah? Karen, gimana caranya kenalan sama Allah? Masuk surga dulu, baru bisa kenal. Oh gitu. Gimana caranya kita kenal sama Allah? Sholat. Masuk Islam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini terjadi ikhtilaf. Beda pendapat ya di kalangan anak-anak sekalian. Adik-adik, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, cara kita mengenal Allah itu ada dua. Bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Cara mengenal Allah itu ada dua. Yang pertama dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang kedua, cara mengenal Allah adalah dengan melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Adik-adik, dengan baca Quran, baca hadis Nabi SAW, dan juga merenungi
alam semesta yang Allah ciptakan, inilah dua cara kita untuk mengenal Allah. Kalau kita udah kenal Allah, nanti kita akan jadi makin cinta sama Allah. Siapa yang mau cinta sama Allah? Siapa yang mau cinta sama Rasulullah? Siapa yang mau cinta sama orang tua? Siapa yang mau cinta sama orang utan? Nggak apa-apa, orang utan kan hewan, harus disayang ya. Siapa yang mau dicintai sama ibu? Siapa yang mau dicintai sama ayam? Nggak apa-apa juga dicintai ayam. Iya, ayam goreng enak banget. Lomba duduk rapi. Shhh. Kita yel-yel yuk. Kak Erlan kalau bilang wahidun, kalian jawab Satu. bisa? Yang pakai gerakan, yang paling semangat dapat hadiah. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Oke, diganti yel-yelnya. Udah jago-jago semua nih bahasa Arabnya. Penciptaku. Ketika Kak Erlan bilang penciptaku, jawabnya Allah. sambil tunjuk tangan ke atas. Penciptaku. Kak Erlan kenapa nunjuk ke atas? Karena Allah ada di Allah ada di atas ars. Kita coba yuk. Penciptaku. Hadiahnya banyak banget. Siapa yang mau hadiah? Wah. Yuk, mana semangatnya? Kita coba ya. Siap? Tapi nggak usah teriak-teriak sampai pelan-pelan aja, nanti capek, haus. Penciptaku. Sambil nunjuk kemana? Penciptaku. Nabiku Muhammad, sambil gini. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku. Agamaku. Kalau Islam gini ya, menunjukkan kita tunduk dan pasrah kepada Allah. Bisa? Wah, hadiahnya spesial banget. Sampai dibungkus kado seperti ini. Mau? Wah, yuk kita coba yuk. Siap ya? Duduk yang rapih dulu. Kalau nggak rapih nggak dapat hadiah. Siap adik-adik? Oke. Pakai gerakan ya. Yang paling semangat dapat hadiah. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Bentar. Sebentar. Jawab aja benar. Musuhku setan, tapi jangan nunjuk Kak Erlan dong. Emangnya Kak Erlan setan? Nggak mau, diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Sebentar. Kak Erlan kasih tahu nih. Mohon maaf nih. Kak Erlan teman belajar kalian, Kak Erlan guru kalian, bukan setan. Jadi kalau nunjuk jangan ke Kak Erlan ya. Oke? Bener? Serius? Diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Jangan nunjuk ya. Bener? Serius? Nangis nih ya. Nggak janji kok. Adik-adik dengerin. Shh. Sama guru kita harus menghormati nggak sih? Yusuf bin Husain mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan memperhatikan adab kamu bisa pahami ilmu. Bagian dari adab terpenting dalam belajar ilmu adalah menghormati guru. Boleh nggak bilang gurunya setan gitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi jangan ya, oke? Serius? Dicoba. Penciptaku. Sambil nunjuk kemana? Karena Allah ada di mana?
Allah lihat. Penciptaku, nabiku, agamaku, duk, 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 duk. Kitabku Al-Quran. Karen, tadi musuhku setan, sekarang kok berubah yel-yelnya jadi kitabku Quran. Biar nggak ditunjuk. Lomba duduk rapi. Wah, Kak Erlan tadi lihat ada yang semangat loh mengikuti yel-yelnya. Kak Erlan akan berikan hadiah ini untuk adik yang duduknya paling tenang. Wah, pengen hadiah semua nih. Lomba duduk rapi. Kepada siapakah hadiah ini diberikan? Duk, duk. Duk, duk. Huh? Masya Allah. Masih banyak hadiahnya. Siapa yang mau lagi? Lomba duduk rapi. Kita lihat ke halaman berikutnya. Jadi adik-adik, Allah itu pencipta Allah itu yang menciptakan alam semesta. Bahkan segala isinya Allah yang menciptakannya. Betul? Kak Erlan, apa buktinya kalau Allah menciptakan kita? Bukti kalau Allah menciptakan kita adalah Allah tahu tentang segala ciptaannya. Emang iya? Iya adik-adik. Biasanya gini deh, kalian tahu handphone? Mau hadiah handphone? Siapa yang mau handphone? Beli sendiri. Kecil-kecil pegang handphone. Adik-adik, kira-kira nih orang di pabrik yang buat handphone ini dia pinter nggak? Orang yang buat handphone, dia yang paling tahu gimana cara manfaatin handphone, betul? Orang yang buat mobil, dia yang paling tahu gimana caranya make mobil, betul? Karena dia yang membuat. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan dan pasti Allah tahu apa yang diciptakannya. Maksudnya gimana Kak Erlan? Pelan-pelan, aku masih kecil nih. Jadi gini adik-adik, kalian bisa nggak menghitung daun yang ada di seluruh muka bumi ini? Karen, daun di pohon dekat rumahku aja nggak bisa dihitung. Banyak. Ada yang bisa. Pohon apa? Kaktus. Nggak ada daunnya. Adik-adik, pohon di dekat rumah kita yang daunnya rindang bisa nggak dihitung? Siapa yang tahu jumlahnya daun yang ada di seluruh dunia? Nggak ada yang bisa menghitung, nggak ada yang bisa mengetahui. Lomba duduk rapi. Bahkan daun yang jatuh berguguran, manusia nggak ada yang bisa menghitungnya. Tapi Allah mengetahuinya. Next. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh berguguran itu melainkan Allah mengetahuinya. Wah Kak Erlan, Allah berarti luar biasa banget ya? Iya, Allah itu maha kuasa. Mudah bagi Allah mengetahui tentang daun yang berguguran itu berapa jumlahnya. Karena Allah yang mencintainya. Karena Allah yang menciptakannya. Makanya adik-adik, kita sekarang harus yakin kalau Allah itu pencipta alam semesta. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang berguguran aja Allah tahu berapa jumlahnya. Daun-daun yang ada di pohon Allah tahu itu semua. Ini bukti kalau Allah itu pencipta alam semesta karena Allah mengetahui yang diciptakannya. Pohon beringin Allah tahu. Pohon apa lagi? Pohon tak kaktus Allah tahu. Pohon mangga, macam-macam pohon itu Allah mengetahuinya. Pohon buaya, emang ada pohon buaya? Pohon pisang,
Allah tahu pohon pisang. Lomba duduk rapi. Angin, hujan, angin, tahan sampai jam 6. Hujan. Next, adik-adik lihat. Bukti Allah itu Maha Pencipta adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan. Tulis yang bawa buku catatan. Bukti kalau Allah Maha Pencipta, Allah itu tahu segala yang diciptakan. Termasuk jumlah daun yang berguguran, Allah tahu. Manusia yang diciptakan juga Allah tahu. Allah bahkan tahu isi hati kita loh adik-adik ya. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dada, di dalam hati kita. Maka ketika Allah mengetahui ini semua, ini bukti kalau Allah Maha Pencipta. Maha Pencipta. Kenapa adik soleh? Allah tahu semuanya. Jangankan isi hadiah ini. Apa yang di dalam hati kita juga Allah tahu. Bahkan mata kita berkedip, mata kita melirik, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata siapa yang berkhianat. Tahu semuanya, Allah tahu apa yang ada di dalam badan, apa yang di dalam hati, Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan Lomba duduk rapi. Makin seru nih. Next. Baik adik-adik semua, Allah itu pencipta alam semesta. Dan Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia. Bahkan Allah berikan tubuh kita ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Siapa yang hafal surat At-Tin? Siapa yang mau maju ke depan baca surat At-Tin? Lomba duduk rapi dulu. Kak Erlan panggil. Yang baju biru pakai masker hijau maju ke depan. Ya, sini kita kenalan dulu. Masya Allah. Nah, ini ada mic-nya nih. Tayyib. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Pakai mic-nya. Fathan. Fathan. Sudah hafal surat At-Tin? Sudah. Yuk silakan dibaca surat At-Tinnya. Wahid Itsnan Tsalatsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa tuli sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Diulang. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu bihadzal hadits. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsanta. Siapa yang mau coba lagi? Oke. Sekarang Kak Erlan kasih. Kak Erlan keliling, lihat siapa yang murojaah surat At-Tinnya paling semangat. Nah, kalau yang semangat itu yang dapat hadiah. Siap? Yuk kita mulai. Surat At-Tin ya. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
laqad khalaqnal fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sudah hafal? Ini hadiahnya masih banyak, tenang aja adik-adik ya. Lihat nih adik-adik. Surat At-Tin ayat yang keempat. Ikuti Kak Erlan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adik-adik tahu nggak? Sebelum Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah mengawali ayat-ayatnya dengan bersumpah. Watin, demi buah wazaitun, demi buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi tempat yang aman ini. Allah bersumpah sampai 4 kali. Berapa kali adik-adik? Allah bersumpah 4 kali untuk menegaskan sebelum Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini pesan inti adik-adik dari surat At-Tin ini. Allah sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Untuk menyampaikan pesan ini, Allah awali dengan sumpah-sumpah. Ini menunjukkan kalau pesan ini adalah pesan yang penting. Betul? Jadi, dengan membaca ayat Allah ini, kita jadi makin kenal sama Allah. Kita jadi makin cinta sama Allah. Alhamdulillah, Allah itu yang menciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baik. Alhamdulillah, lobang hidungnya 2. Coba bayangin kalau lobang hidungnya 1. Jadi nggak indah tampilannya. Oh iya, ada sekolah namanya At-Tin. Ya luar biasa, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Next, adik-adik kita sekarang main games yuk. Next. Sekarang kita main games yuk. Siap? Ini ada hadiah lagi nih. Sudah siap? Nama gamesnya adalah Kak Erlan berkata. Apa nama gamesnya? Oke, ikuti ya. Kak Erlan berkata pegang mata. Nggak usah diikutin omongannya, ikuti aja perintahnya. Kak Erlan berkata pegang telinga. Kak Erlan berkata pegang dada. Kak Erlan berkata pegang paha. Kak Erlan berkata pegang kepala. Kak Erlan berkata pegang mulut. Mulutnya mana? Emang di sini mulutnya? Mulutnya di sini ya? Ya Allah, alhamdulillah adik-adik mulutnya di sini, makannya jadi enak, betul? Coba kalau makan mulutnya di sini, bisa nggak? Jadi susah kita, betul? Kak Erlan berkata pegang telinga. Kak Erlan berkata diturunkan. Kak Erlan berkata angkat tangan kanan. Kak Erlan berkata angkat tangan kiri. Kak Erlan berkata angkat dua-duanya. Yang tinggi. Bau ketek enggak? Kak Erlan berkata diturunkan. Kak Erlan berkata duduk tenang. Kak Erlan berkata mata menghadap ke depan. Dipejamkan. Coba mejem, coba merem.
Kak Erlan mau lihat yang mana yang mejem ya. Wah, mejemnya khusyuk banget nih. Jangan sampai ketiduran ya. Kak Erlan berkata buka dua matanya. Baik. Kak Erlan berkata duduk tenang semua. Shh. Mana yang tenang ya? Nih Kak Erlan mau pilih yang tenang nih, Masya Allah. Nih. Nanti semuanya dapat, silakan. Udah dapat belum? Udah, oh yang ini aja. Lomba duduk rapi lagi. Baik, adik-adik, siapa yang menciptakan mata? Siapa yang menciptakan telinga? Siapa yang menciptakan bibir dan mulut? Allah baik nggak? Yang kasih kita mata Allah. Alam naj'allahu ainain walisana wa syafatain. Masya Allah, adik-adik, yang kasih kita mata siapa? Kak Erlan, Allah baik banget ya. Allah kasih mata sehingga aku bisa melihat. Nih, coba Kak Erlan perhatikan mataku. Gimana? Awet, ting. Awet, ting. Adik-adik, coba deh sehari aja kita tutup mata, terus kita jalan di rumah, pergi ke masjid, tapi matanya tertutup dan gak bisa melihat. Kira-kira susah nggak? Berarti ketika kita bisa melihat, Allah sudah kasih karunia nikmat mata, berarti Allah itu baik nggak? Baik. Walaupun sebagian saudara-saudari kita yang lain, ada loh adik-adik yang qadarullah tidak bisa melihat. Nah, kita doakan semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka. Tapi nggak boleh kita rendahkan ya, karena biasanya orang yang nggak bisa melihat itu hafalannya kuat-kuat. Sering nggak ngelihat ada anak yang nggak bisa melihat hafalan Qur'annya hebat? Iya, jadi setiap orang tetap spesial. Tapi Kak Erlan pengen bilang, kalau kita yang sudah dikasih nikmat mata sehingga bisa melihat, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Next. Adik-adik coba lihat nih di gambar. Ada seorang anak laki-laki, matanya ditutup. Terus dia jalan nih. Dia jalan. Tuh bisa kebentur, bisa tersandung. Makanya adik-adik, kalau kita bisa melihat keadaan kita di sekitar, kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah mata kita bisa melihat. Maka gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Contohnya melihat sesuatu yang bermanfaat apa? Baca Qur, nonton sesuatu yang bermanfaat. Jangan nonton sesuatu yang berbahaya. Gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Itu cara kita mensyukuri nikmat mata. Lomba duduk rapi lagi. Angin, hujan, lagi angin, hujan. Lomba duduk rapi. Alam naj'allahu ainain walisana wa syafatain. Allah juga yang ciptakan dua bibir dan mulut. Bibir dan mulut buat apa Kak Erlan? Bibir, mulut, lidah buat apa? Buat berbicara. Coba bibirnya dilipat, bisa nggak ngomong? Susah nggak? Coba sekarang lidahnya ditaruh bawah. Waktu ngomong lidahnya ditaruh bawah sambil ngomong. Susah nggak?
Ada lidah jadi lancar berbicara. Ada bibir jadi lancar berbicara. Betul? Begitu pula ada bibir, ada lidah, kita bisa jadi menikmati makanan. Betul? Coba kalau nggak ada bibir, nggak ada mulut, nggak ada lidah. Masukin makanannya lewat mana? Lewat hidung. Keselak dong. Tuh berbahaya. Makanya Allah itu baik banget sama kita. Allah kasih kita bibir, lidah, supaya kita bisa menikmati makanan. Betul? Next, lomba duduk rapi lagi. Maka adik-adik, ayo syukuri setiap kenikmatan yang Allah beri. Gunakan nikmat-nikmat itu untuk semakin taat kepada Allah. Gunakan nikmat itu untuk jadi semakin rajin beribadah kepada Allah. Bibir, lidah, mulut dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk zikir, dipakai untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Boleh nggak ngomong-ngomong kasar? Boleh nggak ngebully teman? Boleh nggak mencela teman? Nggak boleh, itu namanya nggak mensyukuri nikmat. Boleh nggak ngomongin teman dengan sesuatu yang merendahkan dirinya? Dasar gendut. Gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau pengen mensyukuri nikmat, gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul? Kak Erlan mau ajarin ngafal bahasa Arab, mau nggak? Nih ikuti Kak Erlan. Kepala Roksun. Yang paling semangat dapat hadiah seperti biasa. Siapa yang mau hadiahnya ini? Tapi nggak ada isinya. Nggak mau? Berarti yang ada isinya. Oh ya. Siapa mau yang ini? Wah. Ini namanya mabruk, bukan MacBook ya. Siapa yang mau ini? Oke, lomba duduk rapi dulu. Wah, yo. Kepala Roksun. Rambut Sya'run. Kening Jabahatun. Mata Ainun. Hidung Anfun. Telinga Udhunun. Dada Sodrun. Leher Unukun. Famun mulut. Syafatun bibir. Sinun gigi. Ini yang paling disenengin anak-anak. Lisanun lidah. Nah, lidahnya sambil lidah. Bisa ya? Yuk kita coba. Kepala Roksun. Rambut Sya'run. Kening Jabahatun. Mata Ainun. Hidung Anfun. Telinga Udhunun. Dada Sodrun. Leher Unukun. Famun mulut. Syafatun bibir. Sinun gigi. Siap? Lisanun. Diulang. Ini yang semangat. Lisanun. Nih Kak Erlan lihat yang semangat nih. Coba lisanun. Nih dapat hadiah. Kamu mau hadiah? Sini maju ke depan. Tenang aja, dapat hadiah. Lomba duduk rapi. Nih kita mau ajak ngobrol dulu nih. Siapa namanya ya? Sini. Waduh, jangan deg-degan ya. Oke, siapa namanya? Azri. Azri. Azri mau hadiah nggak dari Kak Erlan? Mau. Oke, mau dikasih pertanyaan yang mudah apa yang susah? Mudah. Oke, pertanyaannya mudah.
Siap Asri? Siap. Oke, kalau bisa jawab dapat hadiah nih. Pertanyaannya mudah ya. Bagaimana cara memberantas korupsi di era globalisasi sekarang ini? Itu mudah apa susah? Susah. Bagi pakar ekonomi itu mudah. Pertanyaannya mudah aja. Azri yakin nggak kalau Allah itu yang menciptakan kita? Iya. Karena yakin dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Iya, ini hadiahnya. Sip. Hadiah kaos bagus. Sip. Lomba duduk rapi dulu. Angin. Hujan. Sekarang angkat tangannya, ikuti suara Kak Erlan. Diturunkan tangannya, ikuti suara Kak Erlan. Yang paling semangat dapat hadiah. Wah, Kak Erlan mau panggil Mas Faldi. Mas Faldi mana? Kak Erlan minta tolong dibantu nih Mas Faldi. Dikasih buat adik-adik yang paling semangat untuk mengikuti suara Kak Erlan. Adik-adik siap? Kak Faldi nanti bagiin ke anak-anak ikhwan. Nanti ada yang bisa bantu untuk bagi yang ke akhwat ya. Dari panitia ya. Tayyib. Ini yang khusus ikhwan nih Mas Faldi. Siap? Baik. Oke, boleh. Sekarang ikuti Kak Erlan ya. Siap? Oke, yang paling semangat dapat hadiah nih. Panitia, Bang Husni akan sebar ke sini, Bang Faldi akan sebar ke sini. Siap? Oke, ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar. Sebentar, pelan-pelan aja, nggak usah. Antusias, semangat, tapi nggak usah sampai. Ikuti ya, hari ini aku belajar. Yang pertama, arti dari kata Rob ada 3. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Yang ketiga, pengatur. Aku belajar kalau Allah yang menciptakan alam semesta. Apa buktinya? Allah itu mengetahui segala makhluk yang diciptakannya, termasuk daun-daun yang berguguran. Hari ini aku juga belajar Allah itu yang menciptakan diriku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Aku dikasih mata, dikasih bibir, dan juga lidah. Allah baik deh. Aku cinta kepada Allah. Aku bangga jadi anak Islam. Sip. Oke. Mantap. Sudah. Stop. Udah. Selesai. Kak Erlan mau ngomong. Udah. Nangis nih. Kok masih ikut? Masih ngikutin?
Oke. Ikutin ya. Astagfirullah. Subhanallah. Ya Allah. Nggak capek? Udah dong. Oke. Ikutin ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Bisa? Ada yang bisa? Keren, Masya Allah. Coba ikuti yang ini. Abada'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Bisa? Ya. Sudah. Kok masih ikut? Kan udah. Ya Allah. Oke. Ikutin. Allah pencipta kita. Allah baik banget. Allah yang berikan mata, bibir dan lidah, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Allah menciptakanku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik. Sudah. Ya Allah. Udah 1 jam nih. Baik. Oke ya. Buat adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oke, ini kepengen hadiah semua kayaknya nih ya. Lomba duduk rapi. Wah, adik-adik, belajar tauhid itu menyenangkan. Bener nggak? Belajar mengenal Allah itu ternyata seru dan asyik ya. Betul? Makanya kita harus semangat Kalau kita rajin belajar ilmu agama, nanti kita akan dimudahkan untuk bisa masuk Angkat tangan yang tinggi. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk sungai? Kok sungai? Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Masya Allah. Lomba duduk rapi. Kalau pengen masuk surga, syaratnya harus bertauhid. Makanya harus semangat belajar tauhid, belajar mengenal Allah. Hari ini kita baru belajar hal yang kecil. Kita baru belajar hal yang sedikit sekali adik-adik ya. Karena kalau pengen belajar tentang Allah itu banyak sekali materinya. Kita baru belajar pelan-pelan aja. Hari ini kita belajar tentang Allah pencipta kita. Dan adik-adik jangan remehin. Belajar ilmu tauhid ini adalah pelajaran ilmu yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Betul? Karena kata para ulama, inna syarafal ulum bisyarafil ma'lum. Kalau kita belajar ilmu, kita belajar tentang Allah yang maha mulia, berarti kita sedang belajar ilmu yang sangat mulia. Betul? Makanya harus semangat belajar mengenal Allah biar kita cinta sama Allah. Biar kita juga disayang Allah. Lomba duduk rapi. Wah, adik-adik, Kak Erlan senang sekali. Adik-adik di Masjid Nur Salma ini semangat-semangat banget ya. Dan Kak Erlan berdoa semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pagi ini, semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti kalau udah bisa masuk surga, akan dapat tambahan kenikmatan di sana. Apa itu?
bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Bagi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berbuat baik akan dapat balasan yang terbaik, yaitu waz-ziyadah. Dan tambahan kenikmatan bagi penghuni surga adalah bisa melihat wajah Allah. Masya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau melihat wajah Allah? Karen, di dunia kita nggak bisa lihat wajah Allah ya? Nggak bisa. Kita dengan keterbatasan mata kita nggak bisa lihat Allah di dunia. Tapi nanti kalau kita udah bisa masuk surga, dapat tambahan kenikmatan di surga, insya Allah kita akan bisa melihat wajah Allah. Mau? Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya Rabbal. Lomba duduk rapi. Baik adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Kita hari ini belajar tentang Allah pencipta kita. Allah itu maha pencipta. Salah satu nama Allah disebut dengan Al-Khaliq. Apa adik-adik? Al-Khaliq artinya maha pencipta. Betul, itu salah satu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama Allah yang terpuji lagi mulia. Bisa dipahami adik-adik? Wah, hari ini kita belajar banyak banget ya. Kita belajar arti dari kata Rob, pencipta, pemilik, pengatur. Kita juga yakin kalau Allah itu menciptakan alam semesta, termasuk kita sebagai manusia. Betul? Bahkan Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baik. Berarti Allah sayang gak sama kita? Allah cinta gak sama kita? Allah baik gak sama kita? Allah berikan kita tubuh bentuk yang sebaik-baiknya, itu tanda Allah sayang sama kita. Makanya kita juga harus rajin beribadah kepada Allah, biar kita disayang Allah. Nah adik-adik, lomba duduk rapi. Inilah materi yang bisa Kak Erlan sampaikan. Hadiahnya masih banyak di depan. Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah menyimak kajian pagi ini. Kak Erlan izin pamit pulang, boleh? Boleh? Jadi Kak Erlan di sini aja. Kalian di sini juga. Loh. Kak Erlan disuruh di sini nggak boleh pulang. Tapi kaliannya pulang. Kak Erlan di sini sendirian. Tidur kedinginan. Nggak pakai selimut. Digigit nyamuk. Kalian di sini nggak? Kairannya di sini. Nggak boleh pulang. Makasih. Kapan-kapan insya Allah kita cerita-cerita lagi mau? Nah sekarang kita ucapin makasih dulu yuk buat panitia dan juga buat ayah bunda yang sudah nganterin kita kajian anak pagi ini. Ikuti suara Kak Erlan. Panitia, makasih ya. Udah buat kajian anak buat kami. Kami seneng deh. Jazakumullah khairan. Sekarang ucapin buat ayah bunda. Ayah bunda, bapak ibu, abi umi, mami papi, mama papa, Romo Simbo. Makasih ya udah nganterin aku kajian anak pagi ini. Jazakumullah khairan. Masya Allah adik-adik, demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan.
Sekarang kita sapa yuk, ada yang nonton di channel YouTube Kak Erlan. Nah, kita ucapin dadah ke kamera, bilang assalamualaikum teman-teman. Tapi duduk aja di tempat. Kita ucapin bareng-bareng 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Baik, sekarang ngadep ke depan lagi. Kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah? Lomba duduk rapi. Baik adik-adik. Siapa yang mau hadiah? Oke. Adik-adik masih mau hadiah? Nanti Bang Husni yang akan bagikan buat adik-adik ya. Siap? Lomba duduk rapi. Demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk di tempat karena masih ada hadiahnya. Suaranya disimpan. Duduk yang tenang. Shh. Demikian Kak Erlan kembalikan ke moderator kita. Terima kasih Kak Erlan, Masya Allah. Seneng nggak? Hadiahnya mau lagi? Kita surat ya Ustadz ya, baca surat ya. Boleh ya? Siapa yang hafal surat Al-Fatihah? Maju. Coba itu, sini. Sini. Nanti. Nih. Namanya siapa? Gaza. Bisa baca surat Al-Fatihah, hafal? Bisa, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Umur berapa? 5 tahun. Sekarang siapa yang hafal? Waduh, udah sampai al-mulk malah. Siapa yang hafal surat Al-Falaq? Sini, ini, yang ini. Coba. Waduh, sini. Namanya siapa? Lina. Siapa? Oh, Lina. Ya, baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Nih. Ya, balik lagi ya. Masya Allah. Sekarang siapa yang hafal doa masuk dan keluar kamar mandi? Coba sini. Iya, kamu. Ini satu-satu deh. Apa tadi? Doa masuk dan keluar kamar mandi. Doa. Metot, nggak jadi. Apa? Lah. Doa masuk dan keluar kamar mandi.
Udah, dia nggak tahu ya, udah jadinya. Dah, gugur. Duduk dulu. Hah? Duduk dulu. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Nah, nanti duduk. Nih, coba sini. Itu, ini. Adiknya, sini. Ini kamu. Sini. Iya. Enggak, yang ini. Nah. Ayo baca. Al-Ikhlas. Namanya siapa? Danis. Danis baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilalamin. Al-Ikhlas. Oke, nggak hafal, diganti. Nanti, duduk. Coba sini. Siapa namanya? Yusuf. Siapa? Yusuf. Oke, hafal surat Al-Ikhlas? Hafal. Coba. Itu bukan kayak gitu. Hah? Aku tahu. Al-Ikhlas nggak tahu? Wah. Tahu. Ya. Ya udah. Duduk dulu. Hadiahnya tinggal 2, ya. Hadiahnya tunggal 2. Ini buat perempuan. Buat yang akhwat. Jadi pertanyaannya buat yang akhwat ya, buat teman-teman yang perempuan. Siapa yang hafal surat apa? Wah. Siap. Al-Fajr coba. Iya. Namanya siapa? Afarin. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin asyr. Wasyaf'i wal watr. Walaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Wa fil aunazil autad. Udah. Cukup. Masya Allah. Hadiahnya. Siapa yang hafal doa berpergian? Ini. Yang hijau. Ini. Sini. Ini nih. Adanya ini. Ya. Sini. Siapa namanya? Haura. Apa doa berpergian? Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Dah? Masya Allah. Nih, buat Haura. Hadiahnya udah habis. Jadi karena hadiahnya udah habis, berarti acaranya juga selesai sampai di sini. Belum mau udahan? Belum? Waduh, hadiahnya udah habis, acaranya udah habis, Kak Erlannya udah mau pulang.
Ya. Sama-sama kita ucapin terima kasih buat Kak Erlan ya. Terima kasih Kak Erlan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Terima kasih buat adik-adik semua, bapak-bapak, para ibu-ibu, orang tuanya yang telah mengantar anak-anaknya di kajian hari ini. Kami selaku panitia dari Hibra Legal Consulting dan Masjid Nur Salma mengucapkan terima kasih khususnya kepada para sponsor yang telah membantu acara ini. Ada dari Mabruk, Irsalina, El Nima, ada dari Baikipti, dan dari Yami Food by Fatma. Terima kasih, kita ketemu lagi di kajian anak berikutnya insya Allah. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan permohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.